Bismillah. Fatwa Habib Utsman bin Yahya. Geger Cilegon 1888. Melawan penjajah kolonial Belanda bukan jihad. Yakin orang Banten gak sakit hati? Simak videonya hingga selesai agar tak gagal paham. Agar tahu siapa yang jadi pengkhianat itu. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Yakin, Bib? Ente keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tes DNA gak mau. Diminta validasi data gak ada. Yakin juga keturunan darah pejuang. Nih, Bib, fakta sejarah masih disimpan di Banten. Malam itu, Banten tidak tidur. Angin laut yang biasanya membawa hawa sejuk justru terasa pengap, seperti menahan amarah yang terlalu lama dipendam. Di sudut-sudut gelap Cilegon, di balik dinding surau yang retak, bisik-bisik perlawanan bergulir dari mulut ke mulut. Ki Wasit, lelaki kurus dengan sorot mata tajam, duduk bersila di serambi Masjid Pacinan. Tangannya menggenggam tasbih, tetapi jarinya tidak bergerak. Ia lebih banyak terdiam menatap langit yang diselubungi kabut, seolah mencari tanda. Di pelabuhan, kapal-kapal Belanda berlabuh dengan sombong. Asap mesiu dari senapan mereka sudah mulai mencemari udara, bercampur dengan bau keringat rakyat yang dipaksa membongkar muatan demi upah sesuap nasi. Pajak menggila. Anak-anak kurus mengais sisa gabah di lumbung yang sudah disita. Dan di balik meja kayu kantor Patih, Tuan Tunggul, pejabat lokal yang setia pada Belanda, menandatangani dokumen baru, pengambilan paksa tanah warga untuk perluasan jalan. Tidak jauh dari sana, di Batavia, Habib Utsman bin Yahya sang mufti sedang menuliskan fatwanya dengan tinta emas. Penanya bergelak lancar di atas kertas halus, merangkai kata-kata tentang ketaatan pada pemerintah yang sah, pemerintah yang menjerat leher rakyat Banten dengan jerat pajak dan kerja paksa. Suratnya akan sampai ke meja Gubernur Jenderal besok pagi, disertai senyum dan jaminan bahwa ulama sejati tidak akan memberontak. Sementara itu, di kediaman Ki Wasit, sebilah golok tergeletak di atas Al-Quran. Ia tahu, malam ini mungkin terakhir kalinya ia melihat bulan bersinar bebas di atas Banten. Sebelum darah mengalir, sebelum pengkhianatan terbongkar, sebelum sejarah memilih siapa yang akan dikenang dan siapa yang akan dilupakan. Lalu, dari kejauhan, azan subuh berkumandang. Namun kali ini, ia tidak lagi terdengar seperti panggilan sholat, melainkan seperti teriakan perang. Pada kesempatan kali ini, mari kita menelusuri perjuangan rakyat Banten melawan penindasan kolonial dan tuduhan Habib Utsman bin Yahya yang mengklaim bahwa perjuangan rakyat Banten bukan jihad, tapi gurur. Seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Banten. Masuk ke bagian latar belakang perlawanan rakyat Banten. Kabut kemarau menyelimuti Banten selama bertahun-tahun. Tanah retak, sawah mengering, dan ladang-ladang yang dulu menghijau berubah menjadi hamparan debu. Antara 1882 dan 1884, kelaparan merayap pelan mencengkeram leher rakyat Serang dan Anyar. Lalu datanglah wabah sampar, membunuh ternak-ternak yang selama ini menjadi tulang punggung petani. Sapi, kerbau, kambing, semua mati berkelimpangan. Pemerintah kolonial hanya mengirim satu perintah, bunuh semua ternak, yang sakit maupun yang sehat. Rakyat hanya bisa mematuhi, meski hati mereka hancur. Binatang-binatang itu bukan sekedar harta. Mereka adalah teman yang setia membajak sawah, menghela gerobak, menemani anak-anak mengembala. Kini, bangkainya membusuk di mana-mana, terlalu banyak untuk dikubur. Bau kematian memenuhi udara, mengundang penyakit baru. Lebih dari 120.000 orang jatuh sakit. 40.000 diantaranya tak lagi bangun. Dan ketika penderitaan itu belum usai, langit tiba-tiba bergemuruh. 1883, Gunung Krakatau meletus. Gelombang setinggi 30 meter menyapu Anyar, Merak, dan Caringin, menelan lebih dari 22.000 jiwa dalam sekejap. Laut yang dulu memberi kehidupan, kini menjadi kuburan massal. Namun Belanda tak peduli. Di tengah tangisan yang belum kering, mereka justru memperkenalkan sistem pajak baru. Pajak tanah, pajak perdagangan, pajak perahu, bahkan pajak jiwa. Jumlahnya tak masuk akal, mustahil dibayar oleh rakyat yang separuh hidupnya sudah terkubur. Para petugas pajak pun curang, memeras lebih dari yang seharusnya.
Di tengah keputusasaan, sebagian warga mulai menggantungkan harapan pada hal-hal mistis. Mereka memberi sesajen di bawah pohon kepul besar yang dikeramatkan, berdoa agar bencana segera berakhir. Tapi Ki Wasit tidak sudi melihat kemusyrikan merajalela. Dengan sebilah kapak, ia menebang pohon itu hingga tumbang. Mungkin dalam benak Ki Wasit, ribuan doa yang dipanjatkan hanya menjadi uap yang tidak bermakna jika sistem yang zalim masih berdiri tegak dengan kesombongannya. Akibatnya, ia digiring ke pengadilan kolonial, didenda, dihina. Rakyat semakin geram ketika menara musola di Jombang Tengah dirubuhkan atas perintah asisten Residen Goebbels. Alasan mereka, azan, mengganggu ketenangan. Api kemarahan yang lama dipendam akhirnya menyala. Geger Cilegon 1888 bukan sekadar pemberontakan. Itu adalah jeritan terakhir rakyat yang sudah tak punya apa-apa lagi untuk diserahkan, kecuali nyawa mereka sendiri. Februari 1888. Di balik tembok-tembok surau yang sunyi, di tengah malam yang diselimuti kabut, para ulama berkumpul. Ki Wasit, Haji Marjuki, Haji Tubagus Ismail, dan yang lainnya. Wajah-wajah keras yang diterangi lampu minyak, suara mereka berbisik lirih, seperti angin yang membawa pesan rahasia. Mereka membicarakan senjata, pembagian tugas, dan bagaimana menggerakkan massa. Setiap kata yang terucap adalah bara yang siap membakar Banten. Pertemuan demi pertemuan berlanjut, selalu berpindah tempat, selalu di bawah ancaman mata-mata Belanda. 7 Juli 1888 di rumah Haji Ahia, di Jombang Wetan mereka berkumpul lagi, kali ini dengan kedok kenduri besar. Para kiai datang satu persatu, berpura-pura menyantuk hidangan, padahal yang mereka kunyah adalah rencana pemberontakan. Setelah tengah malam, ketika langit gelap tak berbulan, mereka berpindah ke rumah Haji Iskandar. Di sana, Ki Wasit menatap tajam ke setiap mata yang hadir, lalu berkata, "Besok, 9 Juli, kita mulai." Keesokan harinya, 8 Juli, langit Banten bergemuruh, bukan oleh petir, tapi oleh teriakan takbir yang mengguncang tanah. Ratusan orang berarak dari Jombang Wetan, mengenakan kain putih, tangan mereka menggenggam pedang dan tombak. Cahaya obor menerangi wajah-wajah yang penuh tekad. Mereka bergerak seperti sungai yang meluap, mengalir menuju rumah Haji Tubagus Kusen, penghulu Cilegon yang diam-diam mendukung mereka. Malam itu di Saneja, markas terakhir sebelum serangan, Ki Wasit berdiri di depan barisan pejuang, suaranya pecah oleh emosi. "Jika besok kita mati, biarlah darah kita menjadi tanda bahwa Banten tak pernah tunduk." 9 Juli 1888, Senin malam, Cilegon terbangun oleh teriakan dan dentuman. Haji Tubagus Ismail menyerbu dari selatan, sementara Ki Wasit dan pasukannya menghujam dari utara. Mereka bagai badai, menyerbu penjara, membebaskan tahanan, menghancurkan kantor pati, dan mengobrak-abrik rumah asisten residen. Di tengah kekacauan itu, Henry François Dumas, sang juru tulis, tewas di ujung kelewang. Raden Purwadiningrat, Johann Goebbels, Mas Kramadireja, Ulri Basyat, semua yang selama ini menjadi tangan besi Belanda, roboh satu persatu. Darah mengalir di jalan-jalan Cilegon, tapi kali ini bukan darah rakyat kecil. Namun seorang pembantu rubah Goebbels berhasil lolos membawa kabar keserang. Sebelum fajar menyingsing, Lieutenant Bartolomeo sudah bergerak dengan 40 serdadu bersenjata lengkap. Pemberontakan itu padam, Ki Wasit digantung, tubuhnya menjadi peringatan bagi siapapun yang berani melawan. 94 pejuang lainnya dibuang ke pengasingan, hilang dalam catatan sejarah. Tapi malam itu, 9 Juli 1888, selama beberapa jam singkat, Banten sempat merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Merdeka. 2 tahun setelah darah kering di tanah Cilegon, ketika jeruji besi telah mengurung sisa-sisa pejuang Banten di pengasingan, Habib Usman bin Yahya duduk tenang di ruang kerjanya yang lapang di Batavia. Kertas-kertas halus, tinta emas dan pena bagus berjejak di mejanya. Alat-alat yang ia gunakan bukan untuk menulis doa, tapi fatwa yang mengubur perlawanan. Maka dari ini, diketahui bahwa kata-kata itu ia tebarkan ke seluruh Hindia Belanda, dibawa oleh para penghulu yang setia pada Belanda, dibacakan di masjid-masjid yang diawasi rezim. Batil, seolah perlawanan Ki Wasit dan kiai-kiai Banten adalah dosa, bukan jihad. Seolah darah mereka yang tumpah di jalanan Cilegon najis, bukan syahid. Sementara itu, di penjara-penjara kolonial, para tahanan yang selamat dari geger Cilegon mendengar kabar itu. Haji Tubagus Kusen, yang pernah menyembunyikan para pemberontak di rumahnya, menggigit bibir sampai berdarah. "Kami dihukum Belanda, lalu dihukum lagi oleh saudara sendiri," iseknya. Di Batavia, Habib Usman mungkin tersenyum puas. Bukunya dicetak ribuan eksemplar, dibiayai oleh dana pembangunan agama dari kantor gubernur jenderal. Ia bahkan dapat bintang jasa, Orde van Oranje Nassau, untuk pengabdian pada perdamaian. Tapi di sudut-sudut gelap Banten, di antara reruntuhan rumah yang dibakar Marsose, orang masih berbisik. Fatwanya lurus, tapi jalannya bengkok. Lama setelah gantungan menjemput Ki Wasit,
Setelah bui-bui kolonial menelan kiai-kiai Banten, setelah fatwa-fatwa Habib Utsman bin Yahya mengering dalam buku-buku yang mulai lapuk, Banten masih menyimpan rahasia. Di kampung-kampung terpencil, di balik dinding pesantren tua, di antara makam-makam tak bernama, orang masih bercerita. Mereka menyebut nama Wasit bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai si mata elang. Laki yang matanya tak pernah ragu meski tubuhnya sudah digantung Belanda. Mereka berbisik tentang Tubagus Ismail yang arwahnya konon masih berjalan di malam hari, menginjak-injak kuburan kaki tangan kolonial. Sementara itu, di Batavia, nama Habib Utsman bin Yahya dikenang sebagai ulama besar, tapi di Banten, tak ada yang menaruh bunga di makamnya. Cuma Wong Eden yang percaya Habib ikut keturunan Kangjeng Nabi. Pada suatu malam, ketika laut Banten bergolak dan angin berbisik dari arah Selat Sunda, orang-orang tua duduk melingkar di bawah pohon kersen. Seorang cucu bertanya, "Yai, kenapa kita tak boleh melawan sekarang?" Sang kakek mengulum senyum getir, lalu menjawab dengan suara parau, "Kita bukan tak boleh melawan, Teng. Kita hanya menunggu waktu yang tepat, seperti dulu, seperti yang diajarkan Ki Wasit. Kita bukan melawan Belanda, kita melawan kezoliman, dan kezoliman itu masih ada, hanya bajunya yang berganti." Lalu mereka diam, menengadah ke langit yang sama pernah disaksikan oleh Ki Wasit di malam terakhirnya. Langit yang masih merah, masih marah, masih menyimpan api. Banten mungkin kalah, tapi tak pernah tunduk. Ulah macam-macam dia. Aing orang Rangkas Banten. Dikadek dia. Hehe. Bercanda. Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis komen, like and subscribe. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Alhamdulillah.